Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sampai kepada bab as-sukhti, yaitu bab tentang murka, atau bisa kita katakan tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Ya, seseorang yang marah atau ia tidak terima dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka ia telah melakukan dosa besar. Ya. Beliau Syekh Muhammad membawakan dalil dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Sesungguhnya apa saja yang menimpa seseorang dari sebuah musibah, tidak lain yang dijatuhkan itu semua atas izin Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Ya. Kemudian Al-Qamah, seorang tabi'in, mengatakan tentang tafsiran ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda biha wa yusallim. Orang yang mendapatkan petunjuk dalam hatinya itu orang yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan mendapatkan petunjuk darinya, ya, yaitu orang yang tatkala dia tertimpa musibah dan ia tahu bahwasanya musibah tersebut datangnya dari Allah, kemudian ia ridha wa yusallim dan menerima keadaan tersebut. Sehingga tatkala seseorang tertimpa musibah dan ia ridha, maka sejatinya Allah telah menunjuki hatinya, Allah telah memberi hidayah pada hatinya. As-sukhtu indal musibati minal kabair. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, marah atau murka atau tidak terima dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya merupakan dosa besar. Wal ma'na an yaskhatu al-insanu min qada'illahi wa qadarihi la yarda bihi. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu murka dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, dan ia tidak ridho dengan ketentuan tersebut. Wal aslu fil muslimi an yatalaqqa qada Allah wa qadara biridha was sabri wal ihtisan. Dan seharusnya seorang muslim itu tatkala ia menjumpai takdir Allah atau ketentuan Allah, ya, maka hendaklah dia itu menerima dengan keridhaan, kesabaran, dan berharap pahala darinya. Wa an yu'mina bi anna ma asabahu lam yakun yukhti'ah. Dan dia harus beriman bahwasanya apa saja musibah yang menimpa dirinya itu tidak akan pernah salah. Orang yang misalkan tatkala seseorang itu qadarullah ma syaa fa'ala, ia ditipu, ya, seorang berbisnis tiba-tiba dia ditipu, ya pasti kita sedih. Akan tetapi di sini ada hikmah yang sangat besar. Tatkala kita ridho, maka Allah, ya, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah ini, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan ingat ikhwan, keridhaan Allah itu melebihi harta tatkala kita mendapatkan untung. Tatkala kita misalkan berniaga, kita mendapatkan untung, ya, itu hanya sebatas uang, hanya sebatas harta dunia. Akan tetapi tatkala Allah ridha, bisa jadi Allah akan menambah harta kita di kemudian hari. Bisa jadi Allah bisa menjadikan anak dan istri kita termasuk anak-anak yang patuh, anak-anak yang nurut. Bisa jadi kita semakin semangat beribadah. Ini semua adalah
ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhtahu lam yakun yusibahu. Apa saja yang bukan takdirnya untuk menimpa dirinya, maka tidak akan bisa menimpanya. Wa qaulul insan yadhu bi qadarillahi wa qadarihi wa la yajzi fa hadha khairun lahu min wujuh. Ya, yaitu manusia tatkala ia ridha dengan takdir Allah dan ia tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, ya, maka ini merupakan kebaikan apabila ditinjau dari beberapa sisi. Dan berkeluh kesah ini, ikhwan, tatkala kita berkeluh kesah kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, kepada manusia, ini justru akan menjadikan kita itu semakin terhina di mata manusia. Tapi tatkala kita berkeluh kesah, mengeluhkan, ya, kita mengeluhkan musibah yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita itu tertimpa musibah, hendaknya kita mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah saja. Ya, kepada Allah. Kita merintih, kita menangis di sepertiga malam misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan tangisan kita, akan membukakan, ya, pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala macam permasalahannya. Dan barang siapa, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan ini janji Allah. Maka Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Dan kebaikan ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama adalah Allah yukaffiru anhu khotoya. Kebaikan baginya orang yang tertimpa musibah. Kebaikan yang pertama adalah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Wa yarfa'u min darajatihi, dan Allah juga akan mengangkat derajatnya di sisinya. Wa yadhkuruhu bit-taubati wa anna ma asabahu innama huwa bisababi dzunubihi. Ya. Dan bisa jadi Allah menerima tobat kita. Dan bisa jadi musibah tersebut itu disebabkan dosa-dosa kita. Sehingga tatkala kita mendapatkan dosa, Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang beriman berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Ya, tidaklah musibah yang menimpa kalian itu kecuali disebabkan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu 'an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosa-dosamu yang lainnya. Dan banyak telah memaafkan dari dosa-dosa. Bayangkan, teman, kalau seandainya seseorang melakukan suatu dosa kemudian diazab oleh Allah. Ya. Allah mengatakan dalam surat Fatir, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau seandainya Allah itu menghukum seseorang tatkala ia melakukan dosa, langsung melakukan dosa langsung dihukum. Kata Allah, "Ma taraka," tidak ditinggalkan sedikit pun hewan pun tidak ada kehidupan di dunia ini. Kenapa dikit-dikit musibah? Allah sudah banyak memaafkan kita. Ya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah mengakhirkan pada waktu yang akan ditentukan. Mengapa? Agar Allah memberikan waktu taubat kepada kita. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang tidak terbebas dari dosa. Orang beriman, orang bertakwa semua punya dosa. Buktinya apa? Tatkala Allah akan coba kita baca dalam surat At-Tahrim.
bertobat itu siapa? Orang beriman atau orang kafir? Atau orang yang berdosa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Ini ayat ini kayak seolah-olah gimana kok orang beriman dipanggil suruh bertobat? Ya. Ini dari kata para ulama, ini dari bahwasanya orang yang beriman itu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Bahkan termasuk ciri orang yang bertakwa, ia pasti melakukan dosa. Akan tapi bedanya apa? Tatkala seorang yang bertakwa melakukan dosa, ia segera ingat Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lomba kalian untuk menuju ampunan Allah, yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Itu apabila orang tersebut melakukan suatu kesalahan, suatu dosa besar, dzakarullah, ia segera ingat Allah. Wastaghfiru li dzunubihim, ia segera bertaubat terhadap dosa-dosanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat tersebut, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Siapa lagi bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Makanya tatkala kita menjadi orang yang beriman, memang kita dituntut untuk berusaha menjauhi dosa-dosa baik kecil maupun besar. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Nah, oleh karenanya, ya Allah uji, misalkan dosa kita dalam mulutku, Allah uji dengan misalnya rizkinya agak sedikit, agak dipersulit sedikit. Tujuannya apa? Agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita muhasabah. Kita muhasabah, kita berpikir bahwasanya agar ternyata saya itu sudah lalai. Banyak lalai disebabkan ya dunia ini, disebabkan misalkan kemewahan dunia, banyaknya harta, banyak terlalu sering bekerja, sehingga Allah ingin kita itu mendekat kepadanya, merengek kepadanya. Ya, itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Fal mu'minu idza asabathu dharra sabara." Seorang mukmin, maka apabila ia tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang dibenci, maka ia bersabar. Wa idza asabathu sarra syakara. Apabila ia diuji dengan kesenangan, ia bersyukur. Fa yakunu dzalika khairan lahu. Yang demikian ini merupakan kebaikan bagi seorang mukmin. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang bisa yang memiliki pahala yang seperti ini. Tatkala diuji dengan kesusahan, ia bersabar, dapat pahala. Tatkala diuji dengan kesenangan, ia bersyukur, dapat pahala. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Tidak ada yang demikian yang mendapatkan orang pahala seperti ini kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah, rahimahullah. Dan berkaitan dengan ridha, berkaitan dengan musibah, ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya musibah terbesar bagi umat Islam itu adalah apabila seseorang dijauhkan dari agamanya. Itu musibah yang terbesar. Mengapa? Tatkala kita melihat diri kita sudah mulai malas-malas belajar, sudah mulai malas belajar, malas hadir di majelis ini, malas sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, seolah-olah kita berusaha menjauh. Nah, ini ujian terberat bagi seorang mukmin. Mengapa? Karena untuk mengawalinya, untuk mendekatkan diri itu perlu perjuangan yang lebih. Tatkala seorang sudah futur, untuk mengembalikan semangat itu perlu perjuangan yang sangat besar. Berbeda tatkala seseorang diuji dengan musibah-musibah dunia, ia langsung sujud, berdoa kepada Allah langsung. Kalau orang diuji dengan
ujian agama berat sekali. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Ibn Umar, ya Abdullah, dari Umar maksudnya, ya Ibn Umar, la takun mithlu fulan, tastakumul lail summa tarah. Wahai Ibn Umar, jangan kau seperti fulan itu, dia malam sholat setiap hari, kemudian dia tinggalkan, dan dia sulit untuk mengulanginya lagi. Berat kau. Kalau ujian itu sudah berkaitan dengan agama, maka Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa aku itu menimpa agamaku. Ini doanya Nabi SAW. Makanya kita sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, arahkan diriku kepada ketaatan kepadamu. Sering kita berdoa seperti itu. Ya. Atau tatkala akhir Nabi SAW mengajarkan kita, tatkala doa setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi mengajarkan satu doa, ya, yang jangan sampai kita meninggalkannya. Ini doa yang diajarkan Nabi khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, bacalah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu dibaca sebelum salat kalau penutup. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan baik. Doanya sangat anggun, sangat indah doanya. Kalau seandainya Allah melakukan doa kita, doa masalah ini, Masya Allah, kita menjadi orang yang paling bahagia. Mengapa? Tatkala kita ibadah tidak ada yang maksa, tiba-tiba kita mendekat kepada Allah. Ya. Dan insya Allah pada Selasa yang lalu, Ustaz Sirajul Yani Allah beliau berkata masalah hakikat kebahagiaan. Saya juga sedikit menyimak beliau. Beliau Masya Allah, ya, hakikat kebahagiaan pada intinya adalah itu tatkala hati kita itu dekat dengan Allah. Itulah kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan harta yang banyak, itu rezeki juga. Kenapa Islam juga memberikan? Ya, tidak, bukan berarti Islam itu hanya khusus untuk di masjid, tidak. Tapi apa? Islam itu mewajibkan syariat zakat menjadi rukun Islam. Yang ketiga itu tujuannya siapa sih? Agar umat Islam itu banyak yang kaya sebenarnya. Boleh, tapi apa? Jangan sampai lalai dari akhirat. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu tatkala mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, ibtalahu, maka Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah tersebut, maka ia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Dan barang siapa yang murka atau tidak terima dengan takdir Allah tersebut, maka ia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, ya, akan ditinggalkan begitu saja tatkala mereka mengucapkan kami beriman,
sedangkan mereka ini tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh orang-orang itu ya telah difitnah, yang telah diberi ujian. Orang-orang sebelum mereka itu telah diberi ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah mengetahui ya, di antara mereka itu orang-orang yang jujur keimanannya. Wa la ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini bukan berarti Allah itu tidak tahu sebelum menguji. Allah sudah tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini ya, agar orang itu faham bahwasanya ya, tatkala Allah menguji kita, Allah menginginkan apakah kita ini benar-benar beriman atau hanya pura-pura. Ya. Karena kata para ulama, iman itu pengertiannya adalah i'tiqad bil janan, meyakini dalam hati, tidak ada keraguan sama sekali, yakin. Wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kalau diyakini saja tanpa diucapkan, sama seperti Abu Thalib. Ya, dia mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah Abu Thalib masuk Islam? Tidak. Mengapa? Karena dia tidak mengucapkan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kata saja, yang mana kata tersebut akan aku jadikan hujjah di sisi Allah, akan bisa memberikan syafaat engkau. Walaupun engkau tidak pernah beramal, ya setelah mengucapkan syahadat ini, engkau akan aku mintakan kepada Allah agar Allah itu memasukkan kau ke dalam surga. Ini seperti itu. Datanglah ya saudara-saudaranya Abu Thalib, ya, seperti Abu Jahal CS. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agamanya kakekmu Abdul Muttalib? Kemudian Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha sampai depan. Ya. Nabi ngomong gitu, Abu Thalib ingin mengucapkan, dikatakan sama Abu Jahal, wahai pamanku, wahai Abu Thalib, ya, apakah kau benci dengan agama Abdul Muttalib? Nah, dalam hadis, dalam kisah di atas barusan itu ada kisah hikmah. Yang pertama, bahwasanya iman itu harus selain diyakini dengan hati, maka harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, maka tidak dianggap dia itu beriman. Ya, kemudian tentu diamalkan. Kemudian yang kedua, hikmahnya, hendaklah kita itu mencari teman-teman yang saleh. Kalau kita tidak mencari teman-teman yang saleh, bisa jadi teman-teman kita itu akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak benar. Ya. Dan yang ketiga, hikmah dari kisah ini, tatkala ada keluarga kita mau wafat, hendaklah yang datang atau yang ada di dalam majelis tersebut atau yang ada di dalam sekitar jenazah tersebut, hendaklah orang-orang yang bisa mengerti dia. Jangan banyak orang bingung orangnya. Ya. Suruh keluar saja. Cukup misalkan kita saja, kita talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan laqiru mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Ya. Kita disuruh mentalqin itu. Makanya ikhwan, tatkala kita ada menghadiri saudara kita mau wafat, ada di luar sana. Ada di luar saja, main di luar sana, di luar sana. Iya, tidak apa-apa, main di luar sana. Ayo di luar sana, gambar di luar. Nah, jadi tatkala seseorang
keluarga kita hendak meninggal, usahakan di kamar tersebut itu hanya ada satu orang atau orang yang semisal dengan dia, agar orang itu nggak bingung. Bayangkan suatu ketika itu, ya, nenek saya tatkala mau meninggal itu sama mama ditalkin, kemudian orang-orang yang sekitar itu kan banyak yang apa namanya, yang ikut. Ada yang baca Yasin, ada yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tatkala wafat bingung dia mau mengucapkan apa ini, ya. Akhirnya dia mengucapkan. Saya lihat sendiri waktu itu sampai suara berinya, masya Allah. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu orang, mungkin dia akan mengikutinya. Baru bisa kemudian wafatnya masih nanti, tapi jelaskan dia bisa mengucapkan. Tapi kalau banyak orang, apalagi ada tetangga saya, subhanallah, ini nyata ya, masih tetangga, dia itu sukanya paritan, tahu nggak? Paritan itu apa namanya, pantun Jawa ya? Apa namanya? Apa? Parian ini ya. Salah saya salah. Parian, pantun Jawa. Sebelum wafat itu minta dipanggilkan. Tolong panggilkan fulana. Kenapa? Panggil dia. Diajak parian, pantun-pantunan. Terus pengen lihat kirun, yang kirun yang pelawai itu. Ini suruh didengarkan itu. Qadarullah masyaallah, wafat terjadi. Ya. Gimana? Kalau seandainya di sekitar kita tatkala ada orang yang wafat, semua suruh keluar. Biarkan kita atau orang yang semisal dengan kita agar kita bisa mentampil mereka. Misalnya mau ngaji di luar misalkan. Misalkan ada yang berpendapat mengingat saudara kita harus ngaji di luar aja. Biarkan kita bisa mentampil. Saya tidak baca. Qauluhu innallaha idza habba qauman. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, hadza fihi itsbatul mahabbati lillahi azza wa jalla. Wa annahu yuhibbu wa yubghidu wa yakrah wa yadha wa yasbir. Apabila dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat al-mahabbah, sifat cinta. Allah itu juga mencintai. Allah juga bisa marah. Allah juga bisa membenci. Ya, punya sifat marah, punya sifat membenci. Ya, punya sifat meridhai. Ya, tentu dengan kemuliaannya. Ya, tentu dengan kemuliaannya. Fahada min sifatillah. Ini merupakan sifat-sifat Allah. Famin alamati mahabbatillah li ibadihi al-ibtilah. Dan termasuk tanda Allah mencintai hambanya, yaitu tatkala hamba tersebut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yaqtabiruhum bil masaib, fa in radu bi qada'illahi wa qadarihi fa innahu jalla wa ala yarda anhum. Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Apabila mereka itu ridha dengan takdir Allah, maka Allah akan ridha dengan mereka. Wa yaj'al al-masaiba minhan lahum. Allah menjadikan musibah itu sebagai pemberian bagi mereka. Ya, wa yusayyiru al-mihnata minhatan. Maka ya, ujian itu menjadi pemberian. Fatakunu khairan lahum. Maka ya, musibah tersebut menjadi kebaikan bagi mereka. Fahum min ba'di ikhtibarihi lahum yatabayyanu mawqi'uhum min hadzal ibtila. Ya, dengan ujian tersebut maka orang tersebut jelas kelihatan ya, bagaimana posisi dia itu apabila dia itu diuji bisa bersabar atau tidak, tetap beriman atau tidak. Karena orang-orang sekarang itu diuji, bahkan diuji
Indomie. Ya orang-orang yang jauh dari perkotaan, di daerah gunung mana yang Gunung Kelut, di daerah Gunung Kelut itu, waktu saya masih mahasiswa Gunung Kelut itu kita ada baksos di sana. Di sana itu anak-anak muslim kalau sudah TPQ, ya, kalau pagi sekolah sore TPQ, kalau ahad ke gereja, seperti itu. Jadi subhanallah miris mereka. Ya. Dan nyanyinya mereka itu, ya nyanyi gereja tidak berpindah mereka. Dan mereka sering ada baksos seperti itu di wilayah-wilayah kristenisasi. Yang jadi masalah itu umat Islam itu baksosnya kalau nggak Ramadan nggak ada baksos itu. Seandainya baksos pun ada ceramahnya, itu pun cuma setahun sekali tak kala Ramadan saja. Harusnya apa? Harusnya setiap bulan mereka itu ada baksos. Kenapa? Gereja itu ngirim, misalkan setiap bulan itu ngirim seperti ada yang apa dokternya, ada bantuannya, ya, seperti itu. Subhanallah. Nah, kemudian melihat apa faman radhiyallahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan takdir Allah, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah pula. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Wa man sakhita bi qada'illahi wa qadarihi wa jazi'a fala fa'alaihi sukhat. Dan barang siapa yang murka dengan takdir Allah atau ujian tersebut dan dia berkeluh kesah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fal mu'minu ya'lam anna al-masaiba min Allah wa anna Allah lam yuqaddirha 'alayhi li'annahu yukrihu. Fa fi hadha dalil akhar ala anna al-masaiba laysat 'alamatun 'ala bughdillahi lil 'abd. Nah, mukmin itu harus tahu bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah. Dan Allah itu ya tidak akan mentakdirkan kepadanya disebabkan yaitu Allah itu benci kepadanya. Dan ini termasuk dalil kata beliau bahwasanya ya musibah-musibah itu belum tentu Allah itu murka pada kita. Ya, belum tentu. Bisa jadi Allah memberikan musibah karena Allah itu sayang sama kita. Kita diuji. Dan perbedaan orang yang beriman dengan orang kafir itu ada pada ini, pada ujian ini. Ya, ada pada ujian ini. Wa inna ma hiya dalil ala mahabbatihi lahu. Ya. Sesungguhnya ujian tersebut merupakan bukti bahwasanya Allah cinta pada dia. Ya, liyumahhisu dzunubahu. Allah ingin menghilangkan dosa-dosanya. Wa yukaffiru anhu sayyi'atahu. Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahannya. Amma ghalibul kufar fa innahum yastadrajuna fi hadhihi dunya. Adapun orang kafir itu mereka diberikan diistidrajkan. Istidraj itu diulur-ulur. Ya, seperti kita tatkala kita jatuh di tangga yang kedua atau yang ketiga, mungkin sakitnya hanya benjol saja. Tapi kalau orang sudah jatuh di tangga tertinggi, itu namanya istidraj. Seorang muslim tatkala dia naik tangga pertama dikasih ujian, biar apa? Biar dia kembali kepada Allah. Seorang kafir dibiarkan terus, silakan sampai sudah tinggi baru dia dijatuhkan. Ya. Dan azab yang paling sengsara adalah di akhirat. Tatkala dia sudah mati dalam keadaan kafir, apa yang dia ingin? Apa yang dia dapat? Khalidina fiha, kekal dalam neraka. Nah, wala yusibuhum ma yukrihun wa yafrahuna fi hadhihi dunya thumma yafja'uhumul qadaru fayukhaduna ala khirratin. Ya, orang-orang kafir itu diberi musibah disebabkan Allah
Apa? Orang kafir tidak diberi musibah disebabkan Allah itu benci sama mereka. Ya. Dan mereka itu bangga dengan kenikmatan kelezatan dunia ini. Ya. Kemudian Allah akan kagetkan dia dengan takdirnya yang datang secara tiba-tiba. Waliyadzubillah. Amal mu'min, adapun orang yang beriman, fa innahu yubtala li ajli an yukhrija min hadhihi dunya wa qad ghufirat lahu dhunubuhu. Insyaallah. Sesungguhnya orang beriman itu ya, dia diuji oleh Allah. Yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah tatkala ia keluar dari dunia ini, tatkala ia mati, maka ia telah diampuni seluruh dosa-dosanya. Wa nala qisṭahu min al-jazaa'i fid dunya, dan ia telah mencicil azabnya ya di dunia. Maksudnya apa? Harusnya ia mendapatkan azab di akhirat sekian, di dunia sudah dikasih musibah, akhirnya di akhirat tidak diazab lagi karena sudah diazab di dunia. Fa yakhruju minha naqiyan tahharan min dzunubi wa sayyi'atihi, dan ia keluar dari dunia tersebut dalam keadaan bersih, suci dari dosa-dosa dan kesalahannya. Wa yakhrujul kafir muhammilan bi dzunubi wa sayyi'atihi. Adapun orang-orang kafir keluar dari dunia dengan membawa dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Walidzalika syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam halul mukmin. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan terhadap keadaan orang yang beriman. Masalul mu'mini kamathalil ghamah min az-zar'i. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tangkai tanaman yang baru tumbuh. Jadi lembek. Ya, lembut dia. Min haitsu atat hariyu kafa'atha. Ia bergoyang sesuai dengan tiupan angin yang menerpanya. Ya, dikasih ujian angin ke barat, dia bergoyang ke barat. Dikasih tiup angin ke kiri, dia ke kiri. Pokoknya ikut aja. Terus. Ini. Fa idza tadalat takaffa'u bil bala. Ketika angin itu sudah tenang, ia kembali seperti semula. Itu orang beriman. Tatkala diuji modelnya kayak gimana, ia tetap beriman, kokoh. Yusabbitullahu bil qawli tsabit. Allah mengkokohkan dirinya dengan ucapan yang kuat. Wal fajiru kal arza samma'a mu'tadilah. Adapun perumpamaan orang yang suka bermaksiat, waliyadzubillah, atau orang kafir, ia itu seperti tangkai padi yang keras dan mulus. Ya, seperti padi yang keras dan mulus. Hatta yaqsimuhu Allah ila syaa. Sampai akhirnya Allah patahkan ia sesuai dengan kehendaknya. Kalau lembek itu kan kalau kena tiup angin ikut gini, bisa gini, bisa gini. Tapi kalau lurus, kalau kena angin, anginnya sudah kencang, tak bisa patah. Ya, kalau itu keras. Ya. Jadi kita ketahui juga padi itu di bawah, hampir jarang kena ujian, hampir jarang kena angin kencang. Berbeda dengan pohon yang di atas, sering kena ujian, tapi kuat dia. Ya, orang beriman akan diuji seperti itu. Berbeda dengan orang ya, yang kafir. Maka kita lihat banyak orang kafir itu orang ini masya Allah, orang ini tenang, sawangan. Ya, dia itu mobilnya masya Allah, hartanya masya Allah. Kita sering lihat ini seperti itu. Sedangkan orang beriman itu kebanyakan orang yang ujiannya berat-berat, ada yang diuji misalnya di PHK, misalnya ada yang diuji Allah, pokoknya ada ujian lah. Dengan orang kafir kalau kita lihat banyak-banyaknya, itu tujuannya apa? Allah itu ingin kita itu mendekat padanya. Kalau kita mendekat kepada orang yang bertakwa, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Ta'ala
permisalan pohon pohon yang baru tumbuh, yang dia masih tubuhnya elastis, yang disuruh kena angin belokkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak patah karena apa? Elastis. Berbeda dengan perumpamaan orang-orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia diibaratkan seperti pohon padi. Kalau pohon padi keras, menjulur tinggi, ia sekali kena hempasan angin patah. Berbeda dengan pohon padi yang misalkan yang baru tumbuh, yang masih hijau, itu kena angin tinggi-tinggi. Karena pohonnya masih lentur. Adapun yang sudah kuat, kena angin dikit patah. Seperti perumpamaan orang beriman dan orang yang kafir. Yang orang beriman diuji dengan ujian apapun, dia tetap di atas keimanan. Adapun orang yang imannya kurang atau orang yang tidak beriman, tatkala ia diuji mengakhiri hidupnya. Subhanallah. Di Instagram, waktu ada orang bertanya kepada saya berkaitan dengan bagaimana tatkala seorang anak, Ustaz, salahkah seseorang itu, kurang lebih kata-katanya, salahkah seorang anak itu menjauh dari orang tuanya, dari kotanya, tapi dia datang hanya setiap Lebaran. Kenapa? Kalau dia dekat dengan orang tuanya selalu dibanding-bandingkan, baik dibandingkan dengan keluarganya ataupun dibandingkan dengan ipar-iparnya, yaitu mantu-mantunya. Mungkin kita ketahui kalau begini seperti ini, jadi orang itu ekonominya rendah. Akhirnya dia menjauh jadi orang tuanya. Agar apa? Agar tidak dibanding-bandingkan, agar tidak ada rasa hasad, agar tidak ada rasa marah dengan orang tuanya. Saya beri jawaban. Kurang lebih, tatkala kita dibanding-bandingkan, itu kira-kira lebih sakit mana kita dibandingkan dengan saudara kita, atau kita disuruh murtad sama orang tua kita? Karena orang tua kita, kamu jangan masuk Islam, kamu harus keluar, atau kamu nggak boleh pakai jilbab, atau kamu nggak boleh pakai jilbab, kamu nggak boleh ini dan itu. Kita nggak boleh beribadah kepada Allah. Kira-kira masih sakit mana kita? Tentu masih sakit. Kita dilarang untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah mengatakan bagi jahada ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik kepadaku, maka jangan kau takuti. Tapi temani orang tuamu di dunia ini dengan ma'ruf. Kemudian saja apabila dengan menjauh tersebut ada masalah yang besar, maka lebih baik kita menjauh masalah, asalkan jangan sampai memutus tali silaturahmi. Bisa dengan menghubunginya setiap harinya, atau kita menyambanginya sesekali, tidak masalah. Kemudian ada seorang akhwat itu, saya baca komentarnya, saya itu termasuk orang di dalam keluarga yang selalu dibanding-bandingkan sama keluarganya. Kalau seandainya bunuh diri itu halal, saya akan bunuh diri saat ini juga. Subhanallah kata-katanya. Terus kemudian dibalas sama akhwat-akhwat yang lain. Bukti, bukan saya yang balas. Bukti semangat gini, dikuatkan ya. Ini di share sama Surabaya Mengaji. Saya kaget baca postingan ini gitu. Ini bayangkan, saya terus teringat dengan keluarga saya, dengan anak saya. Terkadang saya membandingkan antara anak pertama dengan anak yang kedua. Kamu itu, kakakmu itu ngajinya Masya Allah, kamu gak mau ngaji, gak sama kayak kakaknya. Kadang kita kan gitu. Kamu dari kakaknya belajar dari tadi, sedangkan kamu dari tadi gak mau belajar. Itu contoh kakaknya. Itu ternyata di dalam hati, anak yang ketika dibanding-bandingkan itu gak suka. Justru kalau kita ingin memberi permisalan, ingin memberi semangat kepada anak kita, jangan contohkan keluarganya. Dia kan ingin merasa dibandingkan. Contohkan orang
Masya Allah fulan semangat. Jangan contohkan kakaknya, adiknya. Pasti akan ada gesekan di antara keduanya. Ya, bisa jadi malah yang kayak tadi. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya si akh yang tanya ini adalah perempuan, kita tanya kan dikasih soal. Yang tanya adalah perempuan misalnya, dan dia sudah menikah, maka dia harus ikut suaminya, enak. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki, ya ini Allah. Jangan kita membanding-bandingkan adalah keluarga kita. Sulit difahamkan. Dan saya sudah tahu rasanya. Alhamdulillah cucunya kakek itu semuanya benar-benar ngaji itu. Saya tuh tidak bisa ngaji waktu SMA. Kemudian cucu-cucunya kakek itu semuanya orangnya pendiam, suka belajarnya Masya Allah, selalu peringkat kalau nggak 1, 2, 3, sedangkan saya tidak. Peringkatnya saya masuk di sekolah besar beruntung gitu ya. Itu dibanding-bandingkan. Justru semakin dibandingkan semakin saya berontak waktu itu rasanya. Waktu saya zaman saya dulu, semakin dibandingkan semakin berontak. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan kita banding-banding. Paling lebih berkesan dengan yang lain. Misalkan kalau katanya si fulan, misalnya kita yang kedua, kakaknya sudah bagus, ini anak yang kedua nggak bagus. Kita katanya pengen jadi dokter. Kalau jadi dokter itu ya harus pintar belajarnya, harus begini. Kita contoh dokter-dokter yang memang ya seperti itu. Ya, jangan gitu kakaknya. Ada gesekan nanti di sini. Ya, Allah. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang baiknya dilakukan seorang mukmin ketika dia merasa akan meninggal, namun di sekitarnya tidak ada orang yang membantu mengucapkan kalimat tauhid? Apa dia terus mengulang-ulang kalimat tauhid tersebut atau cukup sekali? Dia mengulang-ulang sebagai zikir. Ya. Dan orang yang meninggal itu hendaknya yang pertama dia harus lakukan ketika ingin merasa dirinya akan meninggal. Yang pertama dia harus husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya yang pertama Allah itu akan mengampuni dosanya dan Allah akan menyiapkan tempatnya di surga. Ini bagi yang mau meninggal. Kalau masih sehat jangan berprasangka itu tuh. Ya, tenang, Allah mengampuni dosa-dosa saya, aku bermaksiat terus. Enggak. Kalau mau meninggal, karena Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah sekali-kali kalian itu mati kecuali kalian itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai suudzon, karena berburuk sangka kepada Allah merupakan dosa besar. Ya. Allah mengatakan, liyu'adziballahu al-musyrikina wal musyrikati wal mu'minina wa liyu'adziballahu al-musyrikina wal musyrikati liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna syarr. Yaitu Allah mengadab orang-orang yang munafik, perempuan dan laki-laki, dan mengadab orang-orang musyrik, perempuan dan laki-laki. Disebabkan apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Maka berprasangka buruk kepada Allah merupakan dosa besar. Mengapa ada ancamannya? Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah, kalau tidak untuk mati. Kemudian yang kedua, sering kita berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Karena Nabi SAW mengatakan, man mata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Dan pengucapan la ilaha illallah ini
kebiasaan kita mendengarkan musik, ya, bermaksiat, ia akan mati dalam keadaan seperti itu tadi. Yang mata ala syai, man 'asha ala syai, mata alaihi. Barang siapa yang hidup